Hai sobat, ketemu lagi dengan channel kami Cakra Panorama. Oke, kali ini saya akan mencoba membahas kembali sebuah situs candi Buddha terbesar di Jawa Timur, yaitu situs Adan-Adan Kediri, Jawa Timur. Kabupaten Kediri memiliki banyak sekali situs-situs candi peninggalan sejarah. Salah satu situs yang istimewa adalah situs Adan-Adan di Desa Adan-Adan, Kecamatan Gurah. Situs Candi Adan-Adan merupakan candi yang memiliki latar belakang keagamaan Buddha aliran Mahayana, dengan perkiraan ukuran candi induk 25 x 25 meter. Dan luas situs diperkirakan mencapai kurang lebih 700 meter persegi, sehingga merupakan candi Buddha terbesar di Jawa Timur. Penelitian terhadap candi ini sudah dilakukan sebanyak 5 tahap oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (Puslit Arkenas) sejak tahun 2016 sampai 2021. Ekskavasi sempat terhenti di tahun 2020 dikarenakan kondisi pandemi. Pada tahun 2021 ini, tim Puslit Arkenas melakukan ekskavasi di 3 sektor, yaitu sektor utama dengan penemuan berupa struktur batu bata kuno yang merupakan bangunan candi induk. Kemudian sektor timur laut ditemukan struktur batu bata kuno yang merupakan bagian dari bangunan pendukung candi Adan-Adan. Yang terakhir sektor barat daya dengan hasil temuan struktur batu bata kuno yang diduga sebagai pagar kedua dari candi Adan-Adan. Di lokasi tersebut juga ditemukan pecahan keramik Cina abad 13 hingga 14 dalam kurung dinasti Yuan. Lalu yang tak kalah menyita perhatian adalah ditemukannya 2 buah gentong berbahan batu andesit yang saat ini disimpan di Museum Bagawanta Bahari. Dengan latar belakang sejarah yang sebelumnya terdiri atas banyak kerajaan dari berbagai zaman, hal ini membuat Indonesia punya berbagai situs-situs sejarah kuno yang bisa ditemukan di berbagai lokasi. Di Kediri, situs yang diperkirakan menjadi sebuah peninggalan dari Kerajaan Kediri di Jawa Timur, yaitu situs Adan-Adan. Sesuai dengan namanya, lokasinya ada di Desa Adan-Adan, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Situs ini memiliki corak khas Candi Buddha Mahayana. Hal ini bisa dibuktikan dengan ditemukannya arca Bodhisattva dan Dhyani Buddha. Satu fakta yang cukup mencengangkan adalah bahwa luas dari situs yang juga dikenal sebagai Candi Gempur ini kurang lebih mendekati Candi Borobudur. Untuk sekarang, situs yang diperkirakan dibangun sekitar abad ke-10 hingga 14 ini juga dianggap sebagai candi Buddha terbesar di Jawa Timur. Pada 5 hingga 12 November 2022 kemarin, telah dilakukan penggalian kembali untuk situs ini oleh arkeolog dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yang mana hasil ekskavasinya sudah bisa dilihat secara langsung oleh masyarakat umum. Hal ini dilakukan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh BRIN sebelumnya. Untuk benda yang ditemukan pada situs ini dan hendak ditunjukkan kepada publik adalah arca Dwarapala, kepala kala, serta makara dengan lokasi di sisi kiri dan kanan pada tangga pintu masuk candi. Ketiga peninggalan tersebut adalah arca yang digadang-gadang sebagai daya tarik utama dari situs ini. Kondisinya juga tergolong cukup baik. Ketiga arca ini juga dipilih untuk ditunjukkan karena keindahan dan detailnya yang mengagumkan. Selain itu, ukurannya juga tergolong cukup besar, yaitu 2,3 meter. Terbukanya situs Adan-Adan tentu saja menjadi angin segar bagi mereka yang cinta dengan benda masa lalu. Situs itu pun bisa menjadi media edukasi bagi masyarakat, khususnya bagi generasi muda sekaligus pelestarian. Saat masih dalam kondisi tertimbun, pengunjung hanya bisa menyaksikan beberapa batu yang mencuat di permukaan tanah. Dari riset tim Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (Puslit Arkenas) menyimpulkan bahwa situs Candi Adan-Adan tertimbun endapan piroklastik hasil letusan Gunung Kelut Purba. Situs di Desa Adan-Adan, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri tersebut juga tertimbun endapan piroklastik hasil letusan Gunung Kelut dari sejumlah periode berbeda. Pembangunan situs Adan-Adan terindikasi kuat berlangsung berangsur saat Gunung Kelut tidak aktif. Misalnya diawali pembuatan arca, lantai, dan bangunan induk. Lalu pembangunan terhenti ketika ada erupsi Gunung Kelut di masa berikutnya. Lapisan piroklastik penimbun situs itu diketahui sangat tebal, yaitu sekitar 50 cm dari formasi pasir kasar sampai lapisan abu. Selain itu, adanya lapisan pasir tufan setebal 40 cm menunjukkan kembali tanda letusan kelut yang pernah menimbun area situs. Setelah timbunan letusan kelut yang keempat kalinya ini, tidak ditemukan lagi pengaruh signifikan dari letusan kelut berikutnya.
Oke Sobat Cakra Panorama, semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Jas Merah jangan sekali-kali melupakan sejarah.